Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Siak. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi kesimpulan modul 1.1. Yang pertama, kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa kesimpulan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Yang kedua, menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan anak. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan yang diberikan menyesuaikan perkembangan zaman pada waktu itu. Yang keempat, budi pekerti. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja. Harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. 5. Prinsip-prinsip perubahan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 prinsip perubahan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, continue. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tugas kedua, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Setelah mengikuti modul ini, ada beberapa pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat. Yang pertama, pendidikan berpusat pada siswa. Setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam memberikan pengajaran, kita sebagai guru harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan tersebut. Di saat sekarang, kita tidak bisa memberikan pengajaran dengan cara yang sama kepada semua siswa. Yang kedua, peserta didik bukanlah kertas kosong. Pada awalnya, saya berpikir peserta didik itu sebagai kertas kosong yang harus ditransfer ilmu dengan berbagai tugas atau metode ceramah di depan siswa dan menyamakan proses pengajaran kepada seluruh siswa. Setelah saya mempelajari modul ini, ada hal baru yang saya dapati dan akan saya terapkan dalam pembelajaran di mana siswa diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas ketiga, proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks sosial budaya lokal di kelas dan sekolah Anda. Ada beberapa kegiatan yang mencerminkan sikap konkret sosial dan budaya lokal yang diterapkan di sekolah tempat saya mengajar, di antaranya 1.
Berdoa sebelum belajar. Kegiatan berdoa sebelum belajar merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam mencerminkan taat kepada Tuhan. Yang kedua, memakai pakaian adat pada kegiatan tertentu. Memakai pakaian adat merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan budaya yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan salah satu cara memecahkan masalah dengan cara mufakat. Hal ini sesuai dengan konteks di mana peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi pikiran-pikiran yang ada pada peserta didik. Yang keempat, melakukan kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong yang dilakukan di sekolah dapat mendidik anak untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.